Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurliani dari jurusan Tadris IPS dengan NIM 2310308028. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan terkait konsep pasar dalam Islam. Masuk di pengertian pasar. Pasar menurut KBBI adalah tempat atau kegiatan berlangsungnya jual beli antara penjual dan pembeli. Konsep pasar dalam Islam ialah suatu wadah atau tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Pasar Islam menekankan keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi, serta menghindari praktik yang dilarang seperti riba, penipuan, dan perdagangan barang haram. Selain itu, harga di pasar ditentukan secara wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Fungsi pasar untuk memfasilitasi distribusi barang, menciptakan transaksi yang adil, serta membangun iklim perdagangan yang etis. Perbedaan dengan pasar konvensional, yang mana pasar konvensional itu fokus pada mekanisme pasar dan pencarian keuntungan tanpa harus mematuhi prinsip syariah, sehingga praktik seperti riba, penipuan, atau perdagangan barang haram bisa terjadi. Masuk di jenis-jenis pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna terjadi jika banyak penjual dan banyak pembeli menjual barang yang sama jenisnya, atau disebut homogen. Harga barang di pasar ditentukan oleh pasar, bukan oleh penjual, karena semua penjual menjual barang yang mirip dan bersaing bebas. Ciri-cirinya, banyak penjual dan pembeli, barangnya sama atau tidak bisa dibedakan, harga ditentukan oleh pasar, dan penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. Yang kedua, ada pasar monopoli. Pasar monopoli hanya satu penjual atau produsen saja, karena hanya satu, dia bebas menentukan harga dalam jumlah barang. Ciri-cirinya, hanya satu penjual, tidak ada barang pengganti, penjual bebas menentukan harga, sulit bagi pesaing baru masuk. Yang ketiga, ada pasar oligopoli, yang mana pasar ini mempunyai beberapa penjual besar yang menguasai sebagian besar pasar. Barang yang dijual biasanya mirip, tapi tidak sedikit perbedaan merek atau kualitas. Ciri-cirinya hanya ada beberapa penjual besar, barang mirip tapi tidak identik. Yang ketiga, barang bisa dipengaruhi oleh kebijakan satu perusahaan besar. Yang keempat, ada persaingan ketat antara merek. Yang keempat, ada pasar persaingan monopolistik. Pasar ini mempunyai banyak penjual, tapi masing-masing menjual barang yang mirip tapi tidak sama, atau ada ciri khasnya sendiri. Setiap penjual berusaha menarik pembeli dengan merek, kualitas, atau layanan yang berbeda. Ciri-cirinya banyak penjual dan pembeli, barang mirip tapi tidak sama, ada perbedaan merek, rasa, atau kualitas. Penjual masih punya sedikit kekuasaan untuk menentukan harga. Karakteristik pasar. Yang pertama, larangan mengutil, seperti hanya memainkan harga timbangan. Yang kedua, larangan riba, mengambil tambahan atau bunga yang diambil dari transaksi pinjam-meminjam atau jual beli secara tidak adil. Yang ketiga, ada larangan transaksi najasi, yang mana seseorang berpura-pura menjadi pembeli agar harga naik atau turun sesuai keinginan pihak tertentu. Yang keempat, ada larangan menimbun dan monopoli. Di sini, larangan menimbun dan monopoli ialah menyimpan barang penting dalam jumlah besar dan tujuannya untuk menunggu harga naik supaya bisa dijual dengan mahal. Selanjutnya, prinsip pasar. Yang pertama, prinsip otonomi, yaitu kemampuan mengambil keputusan dan bertindak serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Yang kedua, prinsip kejujuran. Yang ketiga, prinsip keadilan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Selanjutnya, landasan hukum yang berdasarkan ayat Al-Quran di Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam hadisnya, at-tajiru saduqul aminu ma'an nabiyyina wa siddiqina wa syuhada'i, yang artinya seorang pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan atau dibersamai dengan para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada pada hari kiamat. Selanjutnya, mekanisme pasar Islam. Mekanisme pasar Islam ialah cara kerja pasar dalam menentukan harga barang dan jasa melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Dalam Islam, proses ini harus dilakukan dengan jujur, adil, dan saling rela atau tanpa paksaan. Artinya, harga yang terbentuk di pasar adalah hasil dari kekuatan permintaan dan penawaran, bukan karena paksaan, penipuan, atau manipulasi dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29, yang mana melarang manusia memakan harta orang lain dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka.
Pada masa awal Islam, terutama setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun pasar Islam yang menjadi pusat kegiatan ekonomi umat Islam. Pasar ini berdasarkan kejujuran, keadilan, dan kerelaan dalam berinteraksi, bebas dari penipuan, monopoli, dan pungutan yang memberatkan. Semua pedagang diberi kesempatan yang sama, tempat berjualan diatur secara bergantian, dan pengawasan dilakukan melalui Al-Hisbah untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Pasar Madinah tidak hanya untuk menjadi tempat berdagang, tapi juga sarana ibadah dan pembangunan ekonomi masyarakat, yang mana mengajarkan umat Islam bekerja keras dan produktif sesuai prinsip syariah. Selanjutnya, intervensi pasar Islam. Intervensi pasar Islam dilakukan demi pengendalian harga. Pengendalian dilakukan apabila harga bergerak tidak terkendali, dan intervensi diarahkan pada penyebab keterkendalian pergerakan harga, yang mana terutama pada harga bahan pokok meningkat karena paceklik. Yang dilakukan pemerintah ialah mengimpor bahan pokok sehingga penawaran bertambah dan harga akan turun secara ilmiah. Tujuannya untuk menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan melindungi masyarakat dengan daya beli yang rendah. Kesimpulannya, pasar dalam Islam ialah wadah bertemunya penjual dan pembeli yang dijalankan sesuai prinsip syariah, menekankan keadilan, kejujuran, dan transparansi serta menghindari praktik terlarang seperti riba, penipuan, atau menimbun barang. Harga terbentuk wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran, dan pasar berfungsi sebagai memfasilitasi distribusi barang dan menciptakan transaksi yang adil. Pasar Islam memiliki karakteristik diantaranya larangan mutil, riba, transaksi najasi, menimbun, dan monopoli. Prinsip diterapkan melalui otonomi, kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan. Landasan hukumnya bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta sejarahnya terlihat dari pasar Madinah yang diawasi oleh Al-Hisbah. Islam memperoleh intervensi pasar oleh pemerintah untuk menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan harga yang wajar, terutama bagi masyarakat yang berdaya beli rendah, sehingga terciptanya ekonomi yang adil, etis, dan bermanfaat bagi seluruh umat.